Jadi di sini kita sudah berada di aplikasi Oracle SQL-nya. Nah, langsung saja saya klik di sini. Nah, maka dia akan secara otomatis ke sini ya. Sini saya akan mulai ngoding. Yang pertama itu ada begin, execute, immediate. Jadi ini untuk begin untuk menandai awal, sedangkan execute untuk menjalankan perintah SQL-nya. Ini drop table penjualan. Nah, di sini ada drop table penjualan. Ini itu adalah untuk memberi tabelnya. Jadi ini adalah tabel penjualan. Dan di sini ada N untuk mengakhiri, dan di sini ada tanda garis miring yaitu untuk mengeksekusi blok PLSQ-nya. Karena di sini saya akan membuat 3 tabel, jadi kita akan membuat 3. Selanjutnya itu yang ketiga. Mohon maaf ya ini. Itu member. Nah, di sini sudah ada 3, yaitu ada drop table penjualan, drop table stock, dan drop table member. Selanjutnya kita akan membuat create table membernya dulu. Pertama itu ada create. Jadi create ini untuk membuat tabel dengan nama. Di sini kita masukkan ID menggunakan data varchar. Kita isi saja dengan 10.
Selanjutnya yaitu nama member, juga masukkan kata varchar. Kita isi saja 50. Selanjutnya kita masukkan nomor HP. Sama aja, kita juga varchar. Kita isi saja 15. Yang keempat itu ada email, varchar. Kita isi 50. Dan yang kelima itu ada alamat. Sama juga kita menggunakan varchar. Kita isi 100 karena ini alamat, mungkin banyak. Terakhir kita tutup kurung, klik koma. Nah, di sini ada create table member, ada ID member untuk masukkan member, nama member, nomor HP, email, dan alamat. Selanjutnya kita akan membuat tabel stock. Jadi, pertama itu create table stock. Pertama kita memasukkan kode barang. Kita di sini menggunakan Kiveta varchar. Kita isi ya 10 juga. Dan yang kedua itu ada nama barang. Juga kita menggunakan varchar. Kita isi saja di sini sekitar 50 ya. Yang ketiga yaitu ada kategori. Ini juga menggunakan varchar. Nah, jadi kita di sini 30. Keempat harga. Nah, di sini kita memasukkan tipe data number. Kita isi 12. Dan yang terakhir itu stock ready. Juga menggunakan number. Kita isi saja sekitar 10. Nah, yaitu tutup kurung, ada titik koma. Nah, jadi di sini ada create table member. Untuk tabelnya, itu kita akan bisa memasukkan ada kode barang, nama barang, kategori, harga, dan stok ready. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel penjualannya. Jadi di sini create table penjualan. Pertama kita masukkan ID transaksi menggunakan varchar. Kita isi saja ya 10. Yang kedua yaitu ada tanggal transaksi. Di sini kita menggunakan tipe data date. Yang ketiga kita masukkan ID member. Ini kita juga menggunakan varchar.
kita isi 10. Tempat kita masukkan kode barang, varchar, dan yang terakhir itu adalah jumlah beli. Nah, di sini menggunakan number. Kita isi 10. Nah, jadi di sini ada create table penjualan untuk tabelnya, ada ID transaksi untuk ID-nya, tanggal transaksi ini menggunakan date karena akan konversi dari string ke format Oracle dengan today. Dan di sini ada ID member untuk member, kode barang untuk yang dibeli, dan jumlah beli. Selanjutnya kita akan membuat data tabel membernya. Oke, tadi awalnya kita ada insert out. Selanjutnya ada into member follows. Nah, jadi kita di sini akan memasukkan ID member, nama member, nomor HP, email, serta alamat. Nah, di sini ada ID membernya, di sini ada nama, terus ada nomor HP, ini ada emailnya, terus ada alamat. Terus kita tutup kurung. Nah, di sini kita akan membuat 4, jadi kita akan lanjut saja. Ini yang ketiga. Kosong tinggal. Nah,
Dan yang keempat, email. Nah, terus kita send. Nah, di sini ada insert A untuk menggunakan memasukkan beberapa baris data sekaligus ke dalam satu untuk menggunakan query tunggal. Jadi ini ya. Nah, yang kedua yaitu ada into member files, yaitu untuk menyisipkan satu baris ke tabel member dengan nilai-nilai yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada select from untuk mengakhiri perintah insert out. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel stok barang. Pertama, insert all, ya, into stok barang. Nah, jadi kita di sini isi barang 1, masukkan di sini ada beras 5 kg. Nah, jadi di sini dia akan masuk kategori sembako. Setelah itu di sini setelah ada kategori, di sini ada harga. Di harganya ada 7, misalkan 78.000. Nah, terus ada stok ready-nya. Itu kan 120 ready-nya ya. Nah, yang kedua yaitu kita memasukkan barang juga. Masukkan barang. Nah, 002, kita sini akan memasukkan minyak goreng.
Nah, jadi di sini juga akan masuk ke kategori tembakau. Ini ada harga 15.000. Terus kita akan masukkan stoknya. Stok di sini ada 200 ya. Oke, lanjut memasukkan barang ketiga. Barang 03. Nah, kita akan masukkan air mineral. Nah, jadi di sini dia akan masuk kategori minuman. Ini ada masukkan harga sekitar 5.000. Terus ada sekitar 500 stok. Terus ini yang keempat ada juga kabel barang 004. Kita akan memasukkan mie instan. Akan masuk kategori makanan. Ini kita akan masukkan harga sekitar 3.500. Nah, terus akan trade-nya 300 stok. Selanjutnya yaitu yang kelima, kita stok kan barang 05. Nah, terus kita masukkan namanya. Kita masukkan di sini ya. Ini masuk dalam kategori minuman. Terus kita harga di sini sekitar 12.000 ya. Ini kita stok ready-nya 150. Oke, sekarang terakhir itu ada cewek. From to oh. Nah, ini sudah ada untuk table stok barangnya. Sekarang kita akan membuat untuk isi data penjualan. Tentu saja insert all itu penjualan terus. Nah, kita isi di sini ada ID transaksinya 001, koma to date date to kurung ini ada tanggal transaksinya 01 pada tahun 2025 pada tanggal 1 bulan 10 2025. Terus kita ini
Lanjut masukkan ID bar-nya. Sini kita akan di MN dan IYY. Selanjutnya tutup kurung, koma, di sini ada M001, itu ada BRG 001. Ini ada 2. Nah, kita akan membuat 5 seperti ini. Langsung saja. Kita kedua. Saya akan menggunakan data yang ketiga. Nah, itu menjual. Oke, jadi itu ID transaksinya. Ini udah, dan masukkan tanggal transaksi 2025. Terus masukkan ID member. Terus kode barang, dua koma tiga. Terus masukkan yang keempat. Date, kan tanggalnya pada tanggal 3 bulan 10 2025. Koma, dimasukkan ID member. ID member turun. Kan
kode barang. Ada Oke, saya sudah menambahkan, menomor tidak terrecord yang tadi karena mati ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan select from to all. Nah, terus yang ke bawah itu ada commit. Ada commit, yaitu untuk menyimpan semua perubahan data yang sudah di-insert ke database sehingga menjadi permanen. Selanjutnya untuk menampilkan tabel kita tambahkan ini from selanjutnya pilih from top. Yang terakhir yaitu adalah pilih from penjualan. Nah, oke, di sini selesai, maka setelah selesai maka ketika kita jalankan, maka kita jalankan di sini. Nah, maka dia bentuknya akan seperti ini. Tapi ketika kita untuk menempelkan tabelnya, kita klik di sini. Nah, maka dia akan muncul tabel. Ada ID member, nama, nomor HP, email, dan alamat. Nah, di sini untuk tabel stoknya. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, kategori, harga, dan stok ready-nya. Ada beras, minyak, air, mie instan, dan soft drink. Dan yang terakhir yaitu ada tabel penjualan. Nah, ketika kita klik penjualan, maka dia akan ada ID transaksi, tanggal, ID member, kode barang, dan jumlah beli. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari Verlin. Jika ada kesalahan, Verlin minta maaf dan kepada mohon ampun. Terima kasih.